pemirsa Generasi Mecin, kembali lagi dengan saya Patra Gumala. Hari ini ngomongin PSBB transisi di Jakarta. Kita udah masuk minggu-minggu keempat ya sebenarnya ya. Dan tujuan PSBB transisi kan memang mengembalikan lagi ekonomi yang 2 bulan, 3 bulan terakhir sempat sangat menurun dan berimpact kepada tingkat ekonomi nasional bahkan. Nah, makanya hari ini saya pengen ngajakin narasumber-narasumber saya yang pasti kompeten lah untuk ngobrolin pemulihan ekonomi di era new normal sekarang ini. Apakah grafiknya sudah mulai membaik dengan dilonggarkannya PSBB atau justru malah semakin turun karena daya beli juga semakin berkurang? Bersama saya sudah ada 3 narasumber. Yang pertama ada Bapak Jauhari Sitorus dari DNKI. Bersama saya juga sudah ada Mas Ahmad Subagio, pemerhati ekonomi kerakyatan. Dan juga ada Mas Frans Meroga Panggabean, praktisi koperasi dan UMKM. Halo Mas. Saya pertama mau nanya ke Mas Frans dulu nih. Sebagai praktisi koperasi dan UMKM, nasib UMKM gimana Mas 3 bulan belakangan ini Mas? Oke, terima kasih Mas Patra. Jadi nasib UMKM memang karena para pelaku UMKM ini mengandalkan interaksi sehari-hari masyarakat. Jadi dengan adanya PSBB, pembatasan sosial ini ya praktis lumpuh lah ya, karena interaksi sehari-hari masyarakat ini dibatasi. Jadi 3 bulan ini memang cukup menurun, cukup anjlok. Nah inilah yang kita harapkan setelah lepas masa PSBB ataupun di Jakarta masih PSBB transisi, ini segera bangkit kembali setelah 3 bulan ini. Oke. Tapi dari masyarakat sendiri, kita lihat dari angka pengunjung ke mall deh, kita mungkin standarnya bisa pakai angka itu kali. Masih belum terlalu berani untuk keluar dan spend money seperti Mas Frans. Ini berlaku juga dan berimpact masih ke UMKM? Ya, yang kami amati juga itu masih berlaku, masih berimpact. Kenapa? Yang masih dianggap wajar, masyarakat pasti masih ada kekhawatiran bagaimana tentang penyebaran virus ini. Jadi mereka untuk kebutuhan-kebutuhan yang sekunder ataupun tersier, mereka masih menahan diri. Tapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, itu pasti tidak mungkin untuk ditahan. Jadi memang masyarakat sekarang masih mencoba beradaptasi dengan kondisi new normal ini, untuk minimal memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang paling mendasar. Oke, nih Mas Bagio dari sisi ekonomi kerakyatan banyak yang bilang ekonomi sekarang sisi UMKM ya justru ini lebih parah daripada tahun 98. Ini saya banyak sekali data-data angka dan statistik. Mungkin Mas Bagio lebih paham lah soal ini. Benar Mas, lebih parah dari 98 kita? Ya, terima kasih. Ini sangat menarik sekali karena pada saat kita melihat berbagai ekonomi yang saat ini bergerak dalam angka grafik maupun dari berbagai pendapat, ketika kemudian kita turun ke daerah-daerah dan kita mendapatkan berbagai informasi yang kita bisa tangkap, ternyata memang agak sedikit berbeda ya Mas ya. Jadi di daerah ini kan pada umumnya mereka seperti yang disampaikan oleh Pak Frans betul sekali karena mengandalkan pada transaksi harian dan tentunya mereka harus tetap survival sehingga aktivitas yang kemudian berbasis pada kebutuhan pokok terlihat masih tetap bisa berjalan, tidak terlalu banyak pengaruh. Justru ketika terjadi penutupan beberapa mal di daerah-daerah ini juga sebetulnya menimbulkan impact positif ya di industri rumah tangga dan retail yang memang berbasis pada retail tradisional. Dan ada beberapa hal yang menarik juga terjadi shifting memang. Jadi ketika pola produksi, pola distribusi dan pola konsumsinya berubah, tidak hanya di kota-kota besar, ternyata di daerah kita mendapatkan berbagai informasi ternyata juga tetap berjalan seperti biasa karena kebutuhan itu nggak bisa dihentikan. Membeli pakaian tetap bisa, kemudian juga melakukan transaksi untuk kebutuhan pokok tetap bisa berjalan. Memang hanya shifting aja, berganti pada pola dan moda saja. Ini beberapa kali saya sampaikan, kebetulan hampir 2 bulan lebih, Mas, saya tinggal di daerah. Tapi kalau di daerah ini masih bisa lah untuk bisa
kebetulan saya di Pekalongan, bisa masih ke Semarang, ke Tegal dan sekitarnya begitu, tidak terlalu terbatasi, dan di situ masih terlihat kegiatan dan aktivitas ekonomi lokal saya lihat masih tetap bergerak. Nah, ada hal yang kemudian berubah sangat signifikan, yaitu di pola distribusi dan pola produksi. Contoh sederhana, saya pernah menyampaikan di season yang lain misalnya, yang saya lihat di Pekalongan, itu tekstil memang layoff habis-habisan nih, karena beberapa industri tekstil tutup sudah sejak bulan Maret pertengahan itu, dan kemudian apa yang kemudian terjadi perubahan di pola produksi, ternyata tekstil yang masih berbasis pada industri rumah tangga tetap bisa berjalan. Bahkan sekarang ini kalau kita ada yang mau bersedia untuk riset gitu, justru bertumbuh karena pola distribusinya sudah berbasis pada platform. Ini sekarang saya lihat ada, saya tanpa ingin promosi beberapa platform yang masuk ya, itu cukup memberi energi baru kepada para pelaku usaha di sektor mikro terutama, yang kemudian menjual secara retail. Tapi volumenya naik, Mas. Jadi ketika mungkin, karena kan kebutuhan beli pakaian ini kan nggak bisa dihentikan juga. Nah, memang untuk harga pricing dan kelasnya memang menengah ke bawah. Dan ini sangat diminati, yang mungkin tadinya itu ketika distribusi langsung ke pusat-pusat pasar seperti di Tanah Abang, kemudian ke Pasar Klewer Solo, ke Pasar Turi di Surabaya, ke Beringharjo di Jogja, ketika ditutup, masyarakat kan tetap membutuhkan itu. Nah, kemudian membeli lewat platform itu, yang kemudian yang ada berubah juga. Jadi yang dulu sifatnya adalah juraginisme, jadi ada juragan-juragan itu memang kemudian tidak bisa lagi eksis, kemudian tergantikan oleh masyarakat milenial. Anak-anak muda ini, Mas, yang kemudian bergerak di ujung depan. Nah, saya lihat tidak hanya bergerak di sektor industri rumah tangga, tapi juga di pertanian juga sama. Saya lihat ketika jalan-jalan ke daerah Wonosobo, ke selatan gitu, ke Banjarnegara gitu, pertanian tetap berproduksi aktif, bahkan beberapa permintaan yang kemudian juga mereka ternyata tidak lagi berpola distribusi lama. Kalau dulu itu di-polling, Mas. Di-polling kemudian diangkut dengan menggunakan truk-truk besar, kontainer begitu, dibawa ke luar Jawa, sekarang pakainya mobil pickup kecil-kecil gitu, yang kemudian masuk ke berbagai wilayah, lebih cepat, lebih simpel, dan risikonya lebih rendah. Dan ini ada pola distribusi baru dan muncul entrepreneur baru, Mas. Jadi yang dulu itu para juragan kaya itu mendominasi, sekarang masyarakat secara individual, masyarakat industri rumah tangga ini bermunculan. Yang kecil-kecil itu bermunculan, dia eksis, dan kemudian kalau kita lihat dari sisi usia para pelaku juga relatif lebih muda. Nah, ada beberapa hal yang cukup menarik juga di sektor keuangan. Nah, sektor keuangan ini dalam 3 bulan terakhir, Mas, itu saya lihat laporan di OJK, itu beberapa sentra yang berbasis pada industri jasa dan industri manufaktur di daerah Jawa Tengah, terutama karena saya melototin di sini nih, di daerah Jawa Tengah ini, itu terjadi decline, di mana lending itu decline, fundingnya justru agak meningkat, fundingnya meningkat. Nah, saya lihat ada perubahan cara bertransaksi ternyata. Jadi yang dulu itu masuk ke 1 orang, 2 orang, para juragan besar, para pemilik modal besar, sudah menyebar ke individual tadi, yang kecil-kecil tadi, tapi banyak gitu, banyak. Nah, ini kita tahu persis ya dalam pola layanan keuangan ini kan, ketika rumah tangga itu memiliki surplus, maka dia akan saving. Makanya di situ kelihatan tingkat penghimpunan dana pihak ketiga itu naik di perbankan, tapi lendingnya turun. Nah, pertanyaannya ini industri rumah tangga baru yang bermunculan ini, yang berbasis pada anak-anak milenial ini, dapat modal dari mana? Ternyata ada sharing ekonomi, Mas. Ini menarik banget. Ada sharing ekonomi. Jadi yang dulu itu menumpuk pada satu tempat, sekarang terbagi-bagi. Misalnya kalau di industri tekstil misalnya,
itu masing-masing rumah tangga itu menjalankan bisnisnya per segmen bisnis. Jadi ada yang bagian mewarnai sendiri, ada yang bagian membatik sendiri, ada yang itu dikerjakan oleh rumah tangga, dan mereka menanggung biaya sendiri, menanggung risiko juga, gitu. Nah, di situ kemudian tidak perlu modal dari bank, makanya bank decline. Satu sisi memang bank kesulitan likuiditas karena kondisi seperti ini, tapi sisi yang lain masyarakat berani untuk membiayai dirinya sendiri. Jadi muncul survival life. Jadi ada struggle for life. Jadi ada berjuang dia untuk bisa tetap hidup, dan kemudian justru membuat masyarakat itu menjadi kuat. Dan saya lihat muncul anak-anak muda, entrepreneur pemula yang sangat udah teruji nih, udah mulai tangguh begitu. Saya kira tugas pemerintah berikutnya adalah bisa menguatkan ini, karena ini adalah generasi kita, dan tentunya tidak boleh dibiarkan jalan begitu saja sendirian, harus didampingi. Nah, kita belum tahu nih arah bagaimana pemerintah kemudian memberikan penguatan terhadap para pelaku ekonomi baru ini, yang jelas sangat membantu perekonomian nasional.